kita masih dalam kondisi sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, doa saya semoga dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini perkenalkan, kami nama Bapak Arifin dari Kota Surabaya sebagai narasumber, dan pengalaman yang sangat menarik adalah menjadi narasumber di SBP Seram bagian Barat. Nah, langsung saja untuk kali ini kami akan menampilkan tutorial tentang pengurusan kenaikan pangkat untuk golongan 4B ke 4C, di mana Bapak Ibu guru banyak yang pingin tahu bagaimana sih cara mengurus kenaikan pangkat 4B ke 4C dengan mudah. Namun kami minta bantuan Bapak Ibu, jangan lupa like, subscribe, dan komen sehingga bisa mendukung ilmu yang bermanfaat yang akan kami sampaikan nantinya. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu, untuk usul kenaikan pangkat 4B ke 4C itu ke pusat, ke LPMP masing-masing, itu Bapak Ibu harus melihat dulu yang pertama kali adalah SK-PAK. Nah, jadi yang pertama kali yang dilihat itu SK-PAK terakhir, yaitu 4B-nya, yang dilihat Romawi 3 ini. Nah, Romawi 3 ini ya, dilihat TMT-nya dulu. Nah, TMT-nya ini TMT-nya ini Bapak Ibu banyak yang tidak tahu. Jangan melihat yang di masa penilaian yang di atas, tetapi melihatnya yang ada di Romawi 3 ini, TMT ini. Nah, ini PAK ini yang saya pakai contoh ini adalah 1 Januari 2017. 1 Januari 2017. Berarti kalau mereka mau usul ke 4C, maka menghitungnya dari Januari 2017, Januari 2018, Januari 2019, 2020. Berarti di sini ada 4 tahun. Nah, kalau sudah tahu TMT PAK-nya, maka kita langsung aja menuju ke AKK-nya. Nah, AKK. Di dalam Permen 16 tahun 2009 ini AKK untuk 4B itu adalah 150. Nah, dari 550 menuju ke 700 ya. Dari 550 menuju ke 700. Berarti membutuhkan angka kredit kumulatif sebesar 150. Kemudian membutuhkan 4 pengembangan diri, ini wajib. Kalau hanya punya 3 berarti tidak bisa. Kemudian membutuhkan nilai 12 dari publikasi ilmiah atau karya inovatif ya. Sedangkan penunjang ini 10%-nya hanya dipatok 15. Nah, sekarang kalau mengurus 4B itu Bapak Ibu harus melihat dupaknya dulu. Nah, mari kita membuat dupak. Dupak ini keterangan masa penilaiannya ini tadi berarti mulai dari Januari 2017. Ini melihat dari TMT PAK ya, TMT PAK sampai Desember 2020. Nah, katakanlah ini ikut periode April 21 ya. Ikut periode April 21. Maka nanti bukti fisiknya sampai Desember 2020. Untuk keterangan perorangan ini tidak perlu saya bahas, pre-memori ya. Tidak perlu. Nah, sekarang untuk dupak. Nilai yang ada di dupak ini, kolom lama ini mengambilnya dari SK PAK, yaitu kolom jumlah ini. SK PAK, nah ini yang kolom jumlah ini. Jangan lama dari lama, jangan. Lama abaikan, baru abaikan,
yang jumlah ini. Kolom jumlah ini dipindahkan ke kolom dupak yang lama. Nah, ini dipindahkan ke sini. Pendidikan yang masuk di pendidikan, kemudian pembelajaran yang berapa tadi jumlahnya, tinggal mindah saja. Angka kreditnya tinggal mindah. Katakanlah pendidikan sekarang. Pendidikan ini yang di pak lama itu 100. Lah, sekarang barunya ini Bapak Ibu mau usul apa enggak? Kalau tidak punya ijazah S2, berarti Bapak dan Ibu tidak usah usul 0. Berarti dari lama 100 maka jumlahnya jadi 100. Tetapi kalau Bapak Ibu itu punya ijazah S2 linier, nah, tentang pendidikan ya, maka nilainya di sini menjadi 50. Karena kalau S2 linier itu 150, karena sudah punya 100, tinggal nambah 50. Jangan dimasukkan 150, nanti menjadi 250. Maksimal kalau S2 itu 150. Nah, di sini sudah ada 100, tinggal nambah 50 menjadi 150. Itu kalau punya ijazah S2 linier. Nah, nanti bukti fisiknya adalah satu ijazahnya ya, yang kedua izin belajar, dan yang ketiga adalah izin penelitian ijazah, surat penelitian ijazah, surat keterangan penelitian ijazah. Nah, jadi nanti kalau itu sudah lengkap, itulah yang termasuk transkrip nilainya, itu dilampirkan juga ya. Nah, itu kalau punya ijazah S2 linier. Kalau tidak punya ijazah S2 linier maka tetap 0, 100 tetap menjadi 100. Oke. Sekarang lanjut Bapak Ibu. Lanjut yaitu ke melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini 534,123 ini mengambil dari nilai pak yang di kolom jumlah dipindahkan ke sini masuk di lama. Nah, sekarang barunya dapat berapa? Barunya ini mengambil dari hasil nilai PKG setiap tahun. Karena dari TMT Pak-nya tadi 2017, maka PKG-nya Desember 2017 itu masukkan. Berapa nilai PKG-nya? Angka kreditnya itu yang ada di lampiran 1D. Yang ada di lampiran 1D. Itu angka kreditnya berapa? Kalau baik 4B itu 29,75 ya. Tetapi kalau amat baik, ya tinggal melihat di bukti fisik lampiran 1D-nya itu Bapak Ibu baik apa amat baik. Nah, ini kebetulan baik. Sebab mayoritas itu Bapak Ibu guru itu biasanya PKG-nya nilainya baik, tidak amat baik. Kalau amat baik itu berat ya. Salah satunya diantaranya bahwa RPP-nya itu tidak ada kesalahan sekecil apapun dan sangat sempurna. Berat kan? Nah, maka biasanya baik ya. Nilainya 29,75. Nah, kemudian di tahun 2018 di lampiran 1D-nya hasil PKG, yaitu yang didapat sekitar bulan Desember setiap tahunnya, itu nilainya juga 29,75. 2019 sama, 2020 sama, sehingga semua ini tiap tahun mendapatkan nilai 29,75, 29,75. Nah, karena itu nanti ini dibutuhkan adanya bukti fisik untuk yang dikumpulkan ya. Bukti fisiknya adalah lampiran 1B, yaitu jurnal pemantauan. Kemudian lampiran 1C, yaitu rekap ya, rekap. Kemudian lampiran kami tunjukkan contohnya, mungkin bisa kami tunjukkan contohnya, contoh daripada hasil PKG, bukti PKG. Nah, ini ada pemantauan, ada verifikasi. Nah,
Ini katakanlah kalau diklik itu akan muncul verifikasi. Nah, verifikasi hasil PKG ya. Bapak Ibu pasti punya ini. Kemudian ada lampiran 1C. Ada lampiran 1C. 1C itu yang rekap nilai tiap kompetensi itu ada 4, 4, 3 itu. Jumlah maksimalnya 56 karena 14 kompetensi. Tiap kompetensi maksimal nilainya 4. Nah, contoh umpama aja. Ini sekedar contoh aja. Nah, ini nilainya 48 ya. Ini sekedar contoh ya. Nah, Bapak Ibu pasti punya bukti fisik hasil PKG tiap tahun. Nah, itu yang dikumpulkan lampiran 1C. Kemudian lampiran 1D. Nah, lampiran 1D itu yang ada rumusnya AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali JM per JWM dikali NPK per 4. Itu tiap tahun maka akan muncul 29,75. Contoh ya, lampiran 1D ya. Nah, ini contoh dari lampiran 1D ya, lampiran 1D. Nah, ini. Maka angka kreditnya ini muncul 29,75. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu guru itu nanti nilainya ada yang amat baik. Nah, kalau amat baik, maka tidak 29,75, angka kreditnya adalah 37,18. Ya. Nah, tergantung lampiran 1D daripada hasil PKG daripada masing-masing guru tidak sama. Tetapi mayoritas itu baik ya, mayoritas. Kemudian untuk berikutnya yaitu melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini nilai lamanya ada 18. Nilainya lamanya ada 18. Kemudian nilai untuk mengikuti diklat fungsionalnya ini kalau 30 sampai 80 jam itu nilainya 1. Kalau 80 sampai 180 jam itu nilainya 2. Nah, di sini dituntut yaitu nilainya 4 ya. Untuk golongan 4B itu dituntut nilainya 4. Apabila kurang dari 4 maka tidak bisa, belum bisa usul. Tetapi kalau sebaliknya lebih dari 4, 5, 6 tidak apa-apa, tidak banyak masalah, tetapi tidak bisa menjadi tabungan. Tetap nanti nilainya yang masuk adalah nilai 4. Ya. Nah, untuk pengembangan diri ini harus menampilkan laporannya. Kemudian laporan bahwa dirinya, kemudian harus menampilkan sertifikatnya, dan yang terakhir harus melampirkan surat tugas dari kepala sekolah. Contoh umpama aja, contoh sertifikatnya umpama aja, contoh sertifikatnya. Nah, atau laporannya dulu ya, laporannya dulu. Laporannya ini. Nah, ada cover. Kemudian ada identitasnya guru. Nah, identitas guru. Nanti apabila Bapak Ibu butuh bagaimana cara membuat laporan pengembangan diri sesuai juknis, nanti komen ya, nanti akan saya buatkan tutorial bagaimana cara membuat laporan pengembangan diri yang sesuai dengan juknis. Dan ada nomor HP saya nanti ada di deskripsi. Kemudian ada lembar pengesahan. Nah, di sini disahkan oleh koordinator PKB sama kepala sekolah. Tiap-tiap sekolah itu ada koordinator PKB, ada guru senior, kemudian di situ ada kepala sekolah. Kalau guru dinilai sama guru senior, kalau guru PKB-nya, kalau guru senior dinilai sama
kepala sekolah. Kepala sekolah dinilai sama pengawas untuk PKKS. Nah, berikutnya ada kata pengantar, ya, kemudian ada daftar isi, lalu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, kemudian bab 2 yaitu laporan pelaksanaan hasil bank mandiri. Ada waktunya, jenis kegiatannya, tujuannya, uraian materinya, tindak lanjutnya, kemudian dampak bank mandirinya, lalu penutup terakhir. Nah, ini kan itu menyingkat waktu, jadi tidak bisa saya sampaikan secara detail untuk menyingkat waktu. Nah, itu ada di sini ternyata menampilkan 4 sertifikat 32 jam. Sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud dan jajarannya. Contohnya dari dari LPMP, kemudian dari universitas, kemudian dari Dispendik, kemudian juga bisa dari organisasi profesi seperti BGRI, IG itu juga boleh, ya. Itu sertifikat yang dari lembaga tidak boleh, tidak diakui sertifikatnya. Nah, kemudian sekarang publikasi ilmiah, ya, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini untuk golongan 4B ke 4C dituntut satu jurnal atau satu majalah ber-ISSN. Dituntut satu majalah ber-ISSN, yaitu majalah itu bisa dikeluarkan dari Kemendikbud dan jajarannya atau dari universitas, kemudian dari Dispendik boleh, dari organisasi profesi juga boleh, ya. Tapi lembaga tidak boleh, lembaga swasta tidak boleh. Nah, itu nilainya 2. Kalau tingkat nasional atau agregasi nilainya 2. Cukup 1 saja, cukup 1. Nah, kemudian untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif untuk 4B itu dituntut nilainya 12. Mayoritas guru-guru kepala sekolah itu membuat PTK atau PTS. Kenapa? Karena PTK itu nilainya besar, satu PTK nilainya 4, ya. Ini berarti ada 3 PTK, 1, 2, tahun 18, 19, 20. Nilainya 4. PTK, bukti fisiknya yang dikumpulkan nanti adalah PTK-nya. Di situ ada lampiran berita acara yang telah diseminarkan, ya, yang terdiri dari pesertanya terdiri dari 3 sekolah, 15 guru. Kemudian ada daftar hadirnya dari 15 guru, ya. Kemudian ada foto seminarnya. Kemudian ada, kalau tentang pembelajaran ya ada RPP-nya, ada instrumen-instrumen bukti penelitian. Itu harus dilampirkan semua di dalam PTK-nya supaya nanti PTK-nya bisa lulus. Karena mayoritas itu ada revisi di PTK. Nah, kemudian ini PTK. Kalau mau karya inovatif boleh, yaitu pembuatan alat peraga boleh. Tidak harus PTK, ya. Tidak harus, tetapi wajib ada PTK untuk 4B, wajib ada. Tetapi yang lain diisi best practice juga boleh. Tidak wajib selalu semuanya PTK tidak. Tetapi harus wajib ada PTK-nya. Nah, 12. Kemudian sekarang unsur penunjang. Penunjang dari pak lama itu ada nilai 27,65. Nah, masukkan di lama di sini. Kemudian jumlahnya 27,65. Sekarang yang baru dapat nilai berapa? Kalau punya ijazah yang tidak linier, ya, tidak linier, S2 Muhammadiyah tidak linier. Kemudian ada penelitian ijazahnya, kemudian ada izin belajarnya. Nah, kalau sudah lengkap gitu, masukkan aja di sini. Maka nilainya 10, ya. Nilainya 10. S2 nilainya 10. Tetapi ya itu tadi, harus ada ijazahnya, ada penelitian ijazah, ada izin belajarnya, ya. Ada 3 persyaratannya yang dilakukan. Kemudian termasuk dengan transkrip nilainya juga. Sekarang ini Bapak Ibu guru kebanyakan ini punya ini sebagai organisasi, jadi anggota organisasi profesi sebagai pengurus, ada juga yang sebagai anggota.
pengurus PGRI mau aja, maka di sini nilainya 1. Kalau pengurus nilainya 1 ya di sini. Tetapi kalau anggota nilainya 0,75 di sini. Nah, masukkan bukti fisiknya. Kalau pengurus ya SK sebagai pengurus. Nah, kalau anggota ya KTA, kartu tanda anggota ya. Itu buktinya 0,75 itu 1 tahun. Kalau 4 tahun 17 18 ya 0,75 kali 3 nanti 0,75 kali 4 17 18 19 20, maka nilainya akan 3 ya. Kemudian kalau itu bukan sebagai pengurus, sebagai anggota ya, maka masukkan di sini tahun 17 18 19 20. Bukti fisiknya nanti KTA. Kalau pengurus maka surat keputusan pengurus ya. Surat kepengurusan. Pramuka sama ya, nilainya kalau sebagai pengurus aktif 1, kalau sebagai anggota nilainya 0,75. Nah, kalau Satya Lencana ini guru-guru mayoritas banyak yang punya. Kalau 30 tahun ya berarti nilainya 3, kalau nilai 20 tahun nilainya 2, kalau 10 tahun nilainya 1. Nah, ini baru semuanya nanti dijumlah. Nah, dijumlah kebetulan kalau ini nilainya 137. Kalau yang lama 679,773. Ini nilai Pak yang lama ini. Ditambah yang baru maka menjadi 816. Lah ini sudah di atas 700. Nah, ini kebetulan 4 tahun. Pak, apa bisa 3 tahun? 3 tahun apa kata angka kreditnya memenuhi ya bisa. Ya. Saya kira itu dari saya. Nanti apabila ada kesulitan silakan tulis di komen dan nanti akan kita tindak lanjuti. Untuk baiknya itu apakah saya buatkan tutorial tentang apa yang menjadi keluhan daripada Bapak dan Ibu guru. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.